Person like you belong. Halo teman-teman digitalku, kumaha damang cu. Film komedi horor ini merupakan kisah seorang siswa sekolah menengah bernama Lisa Swallows yang berupaya menghidupkan kembali pria tampan dari zaman Victoria untuk berkencan bersamanya. Dengan menggunakan alat tanning yang rusak, semuanya menjadi semakin kacau. Kini keduanya memulai perjalanan mematikan untuk menemukan cinta, kebahagiaan, dan beberapa bagian tubuh yang hilang. Cerita bermula dari seorang gadis cantik bernama Lisa yang sedang bersiap-siap untuk pergi ke pesta bersama saudarinya yaitu Tevi. Pada malam itu, Tevi berkomentar bahwa make up di wajah Lisa kurang cocok, makanya dia memberikan saran agar Lisa segera mengganti warna make upnya. Lisa ini adalah gadis yang punya psikis berbeda dibanding anak lain, tapi beruntungnya dia mempunyai saudari seperti Tevi yang selalu mendukungnya. Sebenarnya Lisa tidak ingin pergi ke pesta, tapi Tevi mengingatkannya kembali tentang saran dokter di mana Lisa perlu bersosialisasi. Dan berkat bujukan saudarinya itu, akhirnya Lisa pun mau pergi ke pesta tersebut dan berdandan sesuai saran dari saudaranya. Malam itu juga Lisa dan Tevi berangkat dari rumah menuju ke pesta. Di dalam mobil, Tevi menanyakan perihal lelaki yang kini tengah ditaksir oleh Lisa. Dan pada kesempatan ini, Lisa mengungkapkan bahwa dirinya tengah naksir dengan pria bernama Michael. Tapi mendengar hal ini, Tevi malah bingung karena ia tak pernah mendengar nama tersebut di sekolahnya. Dengan penyakit yang diderita, terkadang Lisa melakukan hal yang aneh, seperti mengunjungi makam Frankenstein yang sudah meninggal sejak tahun 1837. Dan anehnya lagi, setiap Lisa pergi ke makam itu, di sana Lisa malah merasa damai dan tenang. Tevi selalu merasa takut ketika Lisa menceritakan kesehariannya saat mengunjungi makam tersebut, di mana dia merawat makamnya serta meninggalkan bunga di sana. Bahkan yang lebih anehnya lagi, Lisa sempat berbicara dengan makam itu. Singkat cerita, mereka pun sampai di lokasi pesta. Di dalam sana, Tevi yang ekstrovert langsung bergembira berjumpa dengan teman-temannya. Sedangkan Lisa terlihat kurang nyaman dan memilih untuk cuek tak menyapa. Di tengah meriahnya acara, seorang pria bernama Michael terlihat mengajak Lisa berkenalan. Mereka ini ternyata adalah teman satu sekolah. Berhubung Lisa siswa yang jarang bersosialisasi, jadi dia agak kaget nih ketika ada yang mengenal namanya. Sebenarnya Lisa adalah siswa yang berbakat. Dia dikenal sebagai siswa yang pandai menulis sebuah puisi. Dan kala itu, Michael langsung memuji dan menyukai hasil karya puisi yang Lisa tulis. Secara tidak sengaja, Tevi mengetahui Lisa sedang mengobrol dengan Michael. Lalu saat akan dihampiri, ada salah satu temannya di sana yang sedang minum. Salah satu teman sekolah Tevi sangat kepo dengan kehidupan Lisa yang misterius. Dan dengan ini, Tevi pun bercerita sedikit mengenai kehidupan Lisa. Jadi 2 tahun yang lalu, Lisa cuma hidup berdua dengan ibunya. Kemudian ada seorang psikopat yang masuk ke rumah mereka dan membawa sebuah kapak. Melihat hal itu pun, ibunya langsung menyuruh Lisa untuk segera bersembunyi. Pria psikopat itu membunuh ibu Lisa dengan kapaknya. Dan semua kejadian yang singkat itu terlihat dengan jelas di depan mata Lisa. Tentu Lisa sangat ketakutan dan langsung menelpon polisi. Tapi sialnya psikopat itu pergi begitu cepat dari rumahnya. Begitu Lisa keluar dari tempat persembunyiannya, dia pun langsung histeris melihat darah yang berceceran. Nah, dari tragedi pembunuhan ibunya itulah yang membuat Lisa trauma dan menjadi pribadi yang tertutup. Di sisi lain, Lisa yang sedang asik mengobrol dengan Michael tiba-tiba dihampiri teman kelas yang menawarkan minuman. Awalnya Lisa menolak, namun karena temannya ini mengejek, dia pun langsung menenggak air dalam gelas itu. Selepas minum, ada suatu hal aneh yang terjadi, dan ternyata air minum yang diberikan adalah alkohol hingga membuat Lisa mabuk. Lalu karena tak terima saudarinya dibully, Tevi langsung menegur Michael dan temannya itu. Pada keesokan harinya, Lisa langsung disidang oleh kedua orang tuanya perihal pesta mabuk semalam. Ibu tirinya yang bernama Janet sangat keras dalam mendidik, karena dia paham semenjak kepergian ibundanya, Lisa menjadi gadis yang susah diatur. Di sini dia juga memperlihatkan rasa tidak sukanya setiap kali sang suami terlalu memanjakan Lisa.
Akan tetapi di balik sifat tegasnya itu, Janet hanya ingin putri sambungnya tidak terjerumus ke pergaulan bebas. Whacked out. They wind up in the loony bin. Di hari berikutnya, Michael menghampiri Lisa yang sedang berjaga di toko baju. Dan tujuannya ke sana adalah karena ia ingin tahu nih keadaan Lisa setelah mabuk semalam di pesta. Dari sinilah Lisa mulai tertarik dengan Michael gara-gara perhatiannya sampai tidak sadar kalau bosnya datang mempergoki mereka. Lalu karena melihat keduanya sangat cocok, bos itu pun menyuruh Michael untuk segera mengajak Lisa berkencan. Sepulangnya Lisa dari toko, dia langsung disambut oleh keluarganya yang sedang asik berkumpul. Melihat ada kardus wadah pizza di atas meja, Lisa langsung mengambilnya. Namun ketika dibuka, ternyata tinggal seiris pizza yang tersisa, dan itu pun bentuknya sudah sangat rusak. Hal itu membuat Lisa sedih karena merasa mereka terlalu tega kepadanya. Namun ketika dia akan pergi ke kamar, Tevi datang dan menyuruhnya untuk berkumpul dengan yang lain. Cuman karena udah terlanjur sakit hati, Lisa menolak ajakan itu dan beralasan telah lelah bekerja seharian. Malam itu ketika Lisa lagi asik menonton film horor kesukaannya, tiba-tiba dia melihat bayangan hitam di jendela. Karena trauma dengan kejadian dulu yang sudah merenggut nyawa ibunya, dia pun langsung bergerak menuju telepon. Dan benar saja, ketika akan mengangkat teleponnya, sosok misterius itu keluar dari jendela kamar. Sosok yang berlumuran tanah di sekujur tubuhnya itu mencoba mengejar Lisa. Tampangnya yang menyeramkan membuat Lisa sangat ketakutan hingga melemparinya dengan barang-barang yang ada di dekatnya. Lalu karena sangat panik, Lisa memilih kabur keluar lewat jendela dan merangkak ke bawah rumah. Sialnya, sosok misterius itu lebih dulu keluar dari rumah dan berhasil menangkap Lisa. Saat itu ada tetangganya yang melihat, sayangnya mereka sudah menganggap Lisa adalah gadis yang aneh, jadi tidak ada satu orang pun yang mau menolongnya. Kala itu Lisa berhasil menghindari sosok misterius tersebut, lalu dia langsung menelpon pihak kepolisian. Tapi tiba-tiba Lisa mendengar suara yang aneh, dan ternyata sosok misterius itu sudah berada di dalam rumah. Mencoba memberanikan diri, Lisa menghampiri sosok yang rupanya seperti zombie ini sambil membawa tongkat untuk berjaga-jaga. Tapi anehnya, bukannya langsung memukul zombie itu, dia malah mengajak zombie tersebut mengobrol di sana. Karena zombie tidak begitu buruk di matanya, dia pun mengajaknya masuk ke dalam kamar untuk menyembunyikannya. Anehnya, zombie itu langsung menunjuk tulisan yaitu Ain meninggal 1837 tak menikah. Dan ternyata zombie tersebut adalah mayat hidup yang pernah dihampiri Lisa sebelumnya. Dia juga memberikan rasio milik ibunya Lisa sebagai tanda bukti. Di sini Lisa langsung mengingat perkataannya dulu ketika di makam, bahwa dia ingin hidup bersama Ain. Namun perkataannya malah disalahpahami oleh si mayat hidup itu, karena sebenarnya ucapan yang Lisa lontarkan adalah dia ingin mengakhiri hidupnya agar bisa menikmati kehidupan ini dengan tenang seperti mayat yang lain. Hal ini karena hidup di dunia sangat sulit baginya. Dan mendengar hal itu, Ain langsung sedih. Tangisan itu membuat Lisa menyuruhnya untuk berhenti karena bau air matanya benar-benar busuk. Lisa kemudian merawat Ain dan membantu membersihkan tubuhnya yang berlumuran dengan tanah. Malam hari itu menurut Lisa sangatlah indah karena dia bisa menikmatinya bersama Ain, bahkan mendananinya dengan setelan baju yang keren. Lalu agar semua orang tidak curiga akan keberadaan zombie tersebut, Lisa mengganti nama Ain dengan Patch. Sementara itu Janet tiba-tiba berteriak memanggilnya karena telah curiga dengan keadaan rumah yang sangat berantakan. Untuk menjaga rahasianya, Lisa berbohong jika rumah mereka telah kedatangan maling, sampai membuat seisi rumah terlihat berantakan. Dia juga bercerita sudah berusaha melawan para pencuri, tapi pernyataan itu langsung dibantah oleh Janet yang mengira bahwa Lisa terkena gangguan jiwa. Dengan perasaan bersalah, Lisa pun kembali masuk ke kamar. Dan melihat dari balik lemari Lisa sedang menangis, Ain sampai tak sanggup untuk mengganggunya. Esok paginya Lisa membuka lemari untuk mengambil baju, dan ternyata Ain sudah siap di depannya dengan baju yang sudah dipilihkannya. Lalu gara-gara hal ini, Lisa pun tampil berbeda dari biasanya. Dia berpenampilan lebih feminim dan terlihat lebih menarik. Di sisi lain terlihat Janet sedang beres-beres rumah sambil mendengarkan radio musik. Dan dengan cerobohnya, Ain malah keluyuran di sekitar rumah karena ingin mencoba memainkan piano. Terus karena ia tahu Janet ini sangat jahat kepada Lisa, dia pun memberikan seekor cacing dari mulutnya ke mangkok sarapan.
Sementara itu di sekolah, Michael kembali menghampiri Lisa dan menanyakan kabarnya. Tapi tiba-tiba Taffy datang dan memisahkan mereka karena tak percaya kepada Michael yang telah mengajak Lisa mabuk di pesta. Sepulang sekolah, Lisa mengobrol dengan Anne di kamar dan menceritakan tentang kesehariannya di sekolah. Termasuk berkat bantuan Anne memilihkan baju, Lisa akhirnya selalu dipuji oleh teman-temannya di sana. Namun sialnya, tiba-tiba Janet datang dan mempergoki mereka. Ternyata dia sudah menduga akan keberadaan Anne karena telah diberi cacing di dalam mangkok sarapannya tadi pagi. Janet terlihat sangat marah dan mengungkit semua hal yang telah dilakukannya karena telah mengangkat Lisa sebagai anak. Dengan tega, Janet juga berani menampar Lisa, tapi dari balik lemari, Anne diam-diam balik memukulnya hingga Janet meninggal. Saat itu juga Anne menggunting telinga Janet. Lalu karena tak ingin kasus pembunuhan ini terungkap, Lisa dan Anne segera menguburkan jasad Janet di malam harinya. Setelah menguburkan jasad Janet, sekarang Lisa menjahitkan telinga Janet yang dipotong untuk Anne. Untuk merangsang bagian tubuh barunya, Lisa mempunyai ide agar Anne masuk ke dalam alat blue laser milik Taffy. Pada keesokan harinya, Lisa mulai membiasakan diri dengan pakaian yang serba crop. Melihat itu, Taffy senang karena baju yang disarankannya dipakai juga. Kemudian ketika akan berangkat ke sekolah, tiba-tiba Lisa melihat ada tanda merah di leher Taffy. Lalu saudaranya itu pun mengaku bahwa itu hanyalah luka terkena catokan rambut. Berbeda dengan dulu, kini Lisa makin percaya diri dengan penampilannya. Setibanya di sekolah, Lisa juga menuliskan sebuah surat di lorong loker dan menyelipkannya ke dalam loker siswa lain. Usut punya usut, surat itu ditujukan kepada salah satu siswa laki-laki di kelasnya. Dan isi dalam surat itu adalah ajakan kencan hingga membuat si pria menemui Lisa. Namun anehnya, Lisa malah membawa si pria ke dalam hutan belantara. Dan benar saja Cok, arah yang dituju Lisa adalah pemakaman tempat Janet dikubur. Bodohnya pria ini tidak mencurigai gerak-gerik Lisa yang mencurigakan. Dia hanya mengira akan diajak jalan-jalan saja walaupun tempat pemakaman itu membuatnya merinding. Saat rencana jahat Lisa dimulai, dia sempat mengajak ngobrol si pria dengan sedikit menggodanya. Kemudian Anne pun muncul dari dalam tanah dengan membawa kapak di tangannya. Keduanya dengan kompak bekerja sama untuk membunuh pria itu. Dan hal ini dilakukan karena mereka berdua ingin mencuri tangan si pria dan memasangkannya ke tubuh Anne. Sungguh mengerikan ketika dua psikopat bersatu. Di malam itu juga, Lisa langsung memasangkan potongan tangannya yang dia dapat. Lisa juga kembali memasukkan Anne ke dalam laser agar sambungan tangannya dapat berfungsi dengan baik. Kini zombie Anne telah menjadi pria utuh berkat bantuan Lisa, si gadis cantik yang dia sayangi. Mereka bercanda tawa bahagia hingga dunia terasa milik berdua. Lalu dengan romantisnya, Anne memainkan sebuah piano dengan merdu karena dulu ia adalah seorang musisi. Suatu malam Lisa berkumpul dengan ayahnya dan menyambut Taffy yang baru pulang ekstrakurikuler di sekolah. Waktu itu Taffy memberi kabar bahwa ia akan mengikuti lomba internasional ajang basket. Maka dari itu ia berniat menghubungi ibunya tanpa tahu kalau ibunya sudah dibunuh. Mengetahui hal ini Lisa pun langsung gelisah. Ketika akan pergi ke kamar, ayahnya juga tak sengaja melihat kukunya yang berlumuran darah, tapi hal itu tidak membuat ayahnya curiga sedikit pun. Di kamar, Lisa melihat Anne tengah memainkan mainan miliknya waktu kecil. Lalu tak lama kemudian tiba-tiba Taffy datang untuk mengambil baju di lemari. Di sini Lisa sangat gelisah dan takut jika Taffy akan mengetahui rahasianya selama ini. Taffy yang merasa ada yang tak beres dengan kepergian ibunya yang tak kunjung kembali pulang itu, dia mencoba menyuruh ayahnya untuk menghubungi polisi dan memberikan laporan orang hilang. Kejadian aneh ini tentunya membuat Taffy sangat terpukul karena semua berita sudah tersebar tentang hilangnya Janet dan juga temannya di sekolah. Suatu hari sepulang sekolah ada gerak-gerik mencurigakan dari Taffy. Kini dia selalu pulang terlambat dan tak mau bersama dengan Lisa. Lisa pun diam-diam mengikuti arah kemana Taffy akan pergi dan ternyata dia mampir ke rumah temannya. Nah, dari sinilah sebuah rahasia terungkap Cok, yang mana selama ini ternyata Taffy berpacaran dengan Michael, si pria yang telah menggoda Lisa. Mengetahui hal tersebut, Lisa marah hingga membuat Anne terpanggil dan membunuh Michael. Sebenarnya Anne juga ingin membunuh Taffy, tapi karena Lisa masih mempunyai perasaan, akhirnya dia memberinya kesempatan. Di sini, Taffy terlihat sangat trauma dari kejadian pembunuhan tersebut karena merasa sedikit lagi nyawanya hampir melayang. Tapi usai peristiwa itu, Lisa langsung meminta maaf kepada Taffy karena telah menyakitinya.
Lalu karena saat ini Lisa tak punya banyak waktu lagi sebab semua pihak kepolisian sudah tahu tentang kasus pembunuhan yang dilakukannya. Oleh karena itu, sebelum pergi Lisa mempunyai satu keinginan, yaitu waktu berkencan dengan Anne untuk terakhir kalinya. Dan setelah permintaannya terkabul, Lisa pun memutuskan untuk bunuh diri dengan menggunakan alat lasernya hingga seluruh tubuh itu habis terbakar. Dan film pun selesai.